adik-adikku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekarang kita akan belajar fikih ya. Silakan kalian buka semua fikihnya, halaman 32 bab 3. Oke, di sini Bapak akan jelaskan sedikit tentang sholat dalam keadaan sakit, ya. Tentang sholat dalam keadaan sakit. Ternyata walaupun orang sakit maka hukumnya tetap wajib sholat, ya. Sholatnya tetap wajib. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Ketika dalam keadaan sakit pun kita wajib mendirikan sholat. Orang yang sakit tetap wajib sholat di waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fattaqullaha mastata'tum. Ya, artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ya, di sini menurut kesanggupan atau kemampuan, bukan berarti malas. Beda kalau malas. Hati kita yang tahu ya, antara sanggup dan nggak sanggup. Hati kita dan pikiran kita tahu. Antara malas juga. Jadi pada intinya ya, walaupun kita dalam keadaan sakit, kita tetap wajib mendirikan sholat 5 waktu. Ya, tapi di sini ada keringanan. Ya, ada keringanannya. Ya, kalau kita sakitnya berlebihan atau terlalu parah sehingga kita tidak bisa berdiri, maka keringanannya apa? Keringannya disuruh duduk, sholat sambil duduk. Ya, sholatnya duduk, nggak berdiri. Kalaupun tidak kuat berdiri, disuruh duduk saja. Itu wajib. Ya, sakit tidak sakit tetap sholat, apalagi nggak sakit. Ya, harus sholat karena sholat hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Ya, kalau Pak saya nggak bisa berdiri nih, saya pusing, nggak bisa berdiri, takut tumbang, duduk kena bisul, pokoknya susah. Maka apa? Kalau emang sholatnya berdiri nggak kuat, terus duduk juga nggak kuat karena sakitnya lumayan parah, maka disuruh berbaring. Tuh, saking wajibnya sholat, keadaan sakit apapun harus melaksanakan sholat sesuai kemampuannya. Mampunya duduk, ya duduk. Mampunya hanya tiduran atau berbaring sholatnya, ya berbaring. Tapi tetap sholat. Sholat 5 waktu tidak bisa ditinggalkan kecuali sudah meninggal dunia baru boleh ditinggalkan. Ya. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, dia kena penyakit. Ya, beliau kena penyakit sehingga membuat dirinya susah untuk melaksanakan sholat. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka tetap disuruh sholat dalam artian apa? Menjamak. Jadi jamak itu nggak mesti harus berjalanan jauh. Ya, menjamak sholat nggak mesti harus berjalanan jauh, tapi kalau kita sakit benar-benar nggak kuat maka boleh dijamak antara duhur ke asar, seperti halnya kita menjamak mau perjalanan jauh, ya, maghrib dan isya. Tapi kalau subuh tidak bisa dijamak, karena apa? Waktunya terpisah dan antara yang lain. Ya, kalau duhur bisa dijamak dengan asar. Dan dijamaknya bagaimana Pak Ustadz? Apakah harus ke duhur? Kita mau sholat duhur nih, apa di waktu duhur? Tergantung kemampuannya. Kalau di waktu duhur masih sakit, benar-benar nggak kuat, maka dijamaknya nanti ke asar. Namanya jamak takhir. Ya. Terus kalau Anda kata duhur mampu melaksanakan sholat secara dijamak, maka dijamaklah di duhur, di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Ya. Beda halnya orang yang pura-pura nggak kuat. Ya. Boleh sekitar kalian bisa menipu atau membohongi orang sekitar kalian. Contoh kayak orang tua, mama saya nggak bisa sholat nih, nggak kuat, pusing segala macam. Boleh, mama bisa dibohongin tuh. Tapi hati kalian tidak bisa dibohongi. Pikiran kalian juga tidak bisa
dibohongi. Kalian tahu antara mampu dan tidak mampunya. Ya, kalian tahu beda halnya dengan malas. Ya, antara mampu dan malas itu berdekatan. Ya, dia mampu sholat apa karena malas? Dia tidak mampu sholat apa karena malas? Tuh, yang tahu kalian, hati kecil kalian mesti tahu. Jawabannya di kalian. Jadi apa? Jadi pada intinya sholat adalah hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Ya, kalaupun dalam keadaan kita sakit sekalipun sakit parah maka tetap disuruh sholat. Nih ada lagi penjelasannya nih. Oh, sholat berdiri nggak kuat, duduk nggak kuat, berbaring juga susah. Baringnya kan miring ke kanan atau berbaring lagi begini, nggak kuat. Ada terakhir lagi apa? Sholat pakai isyarat. Isyarat apa? Kedipan mata. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Yang penting kamu tahu alurnya. Tuh, saking wajibnya sholat, bahkan sholat pun suruh pakai isyarat. Isyarat apa? Pakai kedipan mata. Saking penting atau wajibnya sholat. Tuh, tadi kalau emang mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk, ya, kalau nggak mampu lagi maka berbaring. Kalaupun berbaring nggak kuat maka pakai isyarat. Dan juga andai kata kalian benar-benar nanti nggak kuat, ya, kalian boleh menjamaknya. Menjamak sholat duhur nih dijamak dengan asar, namanya jamak takdim. Khawatir asarnya lebih parah lagi atau lagi diobatin, takut nggak sempat apa gimana, maka sholatnya dijamak di waktu duhur atau di waktu sholat yang pertama, namanya takdim. Oh, andai kata sebalikannya nih, andai kata duhur gak sempat, tadi lagi diobatin atau lagi dari mana atau lagi di rumah sakit nggak sempat sholat, ya, karena sakitnya lagi naik, maka sholatnya dijamak di waktu asar, namanya jamak takhir. Tuh, ingat, sholat hukumnya wajib, ya. Tuh seperti itu. Jadi pada intinya boleh dijamak kalau emang bener-bener nggak kuat, ya. Tapi itu pun kalau emang bener keadaannya nggak kuat. Tapi kalau kuat maka dipaksakan. Kalau emang merasa mampu, badannya merasa kuat, maka tetap sholat secara sempurna atau keadaan berdiri, ya. Dalam hadis di atas jelas Rasulullah SAW membolehkan kita menjamak sholat, ya, karena adanya rasa berat yang menyusahkan atau dan sakit merupakan masyakkah tuh, ya. Ini juga dikuatkan dengan menganalogikan orang yang sakit dengan orang yang terkena istihadah, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhirkan sholat zuhur dan mempercepat asar. Ya, boleh dijamak itu supaya apa? Supaya tetap sholat wajibnya terlaksanakan. Ingat cara menjamaknya, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Kalau subuh tidak bisa, dia waktunya terpisah di antara dengan yang lain. Tuh, ya. Ingat, sholat adalah wajib hukumnya, ya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian paham. Dan ingat, walaupun kita lagi dalam keadaan seperti apapun, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Hukumnya wajib. Antum? Oke, mudah-mudahan paham. Sekian dari Bapak, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.